Hai semuanya, balik lagi bersama gua di Arvindo TV. Hari ini gue bakal bahas tentang satu tempat wisata yang berlokasi di Kota Tua, Jakarta. Nama tempat ini adalah Toko Merah. Mungkin banyak dari kalian yang udah pernah dengar nama tempat ini, pernah lewatin tempat ini, atau bahkan pernah mampir ke tempat ini buat foto-foto. Namun, apakah kalian tahu kalau tempat ini tuh menyimpan sejarah yang tragis sebelum dijadikan sebagai tempat wisata? Sebelum gue mulai video hari ini, gue mau ngingetin lagi ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe, buat hit tombol subscribe di bawah. Ayo bantu channel ini berkembang, biar gue juga makin semangat. Dan buat lo semua yang mau tahu, sini, gue kasih tahu. Toko Merah adalah salah satu bangunan tertua di Jakarta. Tempat ini dibangun di tahun 1730 oleh Gustav Willem Baron van Imhoff, seorang gubernur sentral VOC di zaman itu. Toko Merah ini terletak di tepi barat Kali Besar, Kota Tua, Jakarta. Awalnya, bangunan besar yang berada di tepi jalan Kali Besar ini tuh berfungsi sebagai rumah dinas untuk Gubernur Jenderal VOC ini. Bangunan ini juga pernah berfungsi sebagai kampus dan asrama Akademi Angkatan Laut pada tahun 1743 hingga 1755. Setelah itu, tempat ini dialihfungsikan menjadi hotel bagi para pejabat mulai dari tahun 1786 sampai 1808. Di tahun 1809 hingga 1813, seluruh bangunan ini dijadikan sebagai tempat tinggal oleh Anthony Nakare. Setelah tahun 1813, kepemilikan dari bangunan ini tuh terus berpindah tangan, sampai akhirnya dimiliki oleh Oi Liao Kong yang dialihfungsikan sebagai sebuah toko. Ia mengecat dinding tokonya ini dengan warna merah, sehingga toko kelontong ini dikenal dengan sebutan Toko Merah. Hingga pada tahun 2012, Toko Merah ini akhirnya direstorasi ulang dan digunakan sebagai tempat pameran, tempat wisata, dan tempat konferensi hingga saat ini. Selain karena bangunan ini dicat merah seluruhnya, ada juga yang bilang bahwa nama Toko Merah diambil setelah terjadinya peristiwa yang tragis di tempat ini. Tempat ini dikatakan menjadi saksi bisu dari peristiwa pembantaian berdarah ratusan bahkan ribuan orang yang beretnis Tionghoa Batavia pada saat zaman penjajahan Belanda dulu. Akibat dari pembantaian ini, banyak banget orang etnis Tionghoa yang mati dibantai pada saat itu, dan mayat mereka ada yang bertebaran di sekitar kali dan ada juga yang dibuang ke dalam kali, sampai-sampai membuat air kali itu berubah warna menjadi merah. Bangunan ini katanya juga pernah menjadi tempat penyiksaan bagi gadis-gadis Batavia hingga mereka meninggal dunia. Banyak orang yang mengaku mengalami kejadian mistis di tempat itu pada malam hari. Katanya ada yang pernah dengar suara langkah prajurit, tangisan-tangisan orang, dan teriakan wanita dari dalam bangunan itu. Banyak juga yang bilang kalau mereka melihat hantu noni Belanda yang berdiri di balik kaca jendela dan melihat ke arah luar. Noni Belanda ini tuh disebut-sebut sebagai orang yang membela etnis Tionghoa yang dibantai di bangunan itu. Dikatakan wajah dari hantu noni Belanda ini tuh hancur karena terinjak-injak oleh tentara Belanda. Menurut para pedagang setempat, mereka juga sering menemukan beberapa pengunjung yang sempat kesurupan ketika berada di depan bangunan itu. Biasanya, pengunjung yang kesurupan adalah seorang wanita, dan orang yang kesurupan ini tuh selalu berteriak-teriak dengan menggunakan bahasa Belanda. Jadi gimana? Walaupun tempat ini menyimpan banyak cerita-cerita misteri, tapi bangunan ini masih berdiri kokoh sebagai bangunan wisata yang kaya akan sejarahnya. Setelah kalian dengar video ini, apakah ada dari kalian yang masih penasaran dan mau berkunjung ke tempat ini? Atau bahkan ada dari kalian yang udah pernah mampir ke tempat ini? Boleh cerita pengalaman kalian di kolom komentar. Sekian buat video gue hari ini. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, serta share video ini ke teman-teman kalian biar yang lain pada tahu. Nah, sekarang lo udah tahu kan? Karena udah gue